Assalamualaikum, kembali lagi di channel Legowo Story. Sebelum lanjut ke videonya, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini. Terima kasih. Bab 3152, Omong Kosong. Saat Chen Ping dan yang lainnya berjalan tidak jauh, mereka mendengar teriakan datang dari belakang mereka. Melihat ke belakang, saya menemukan bahwa orang-orang dari sekte Cloudpiercer dikejar dan dibunuh oleh monster di lautan tinta, dan sejumlah besar darah mengotori laut. Bau darah menarik banyak monster. Orang-orang dari Chuan Yunmen hanya bisa lari menyelamatkan nyawa mereka dengan putus asa. Tapi di lautan tinta, bagaimana mereka bisa lolos dari rahang monster? Jeritan itu berangsur-angsur menghilang, dan lusinan orang dari Cloudpiercer Sect semuanya terkubur di dalam mulut monster itu. Melihat adegan berdarah itu, Gao Qilan tidak berani melihat secara langsung. Lagi pula, dia belum pernah melihat sisi berdarah seperti itu. Chen Ping memiliki ekspresi tenang di wajahnya. Di dunia surga dan bumi ini, hukum rimba adalah aturannya. Jika bukan karena kekuatan mereka yang kuat, merekalah yang dikejar monster di lautan tinta sekarang. Tanduk suci berenang menuju pantai dengan cepat, tapi di pantai saat ini, Ye Fengjiu dan Zhou Tai telah mendarat, dan di belakang mereka ada ratusan orang. Selain dari Liga Iblis, ada juga orang-orang dari keluarga Zhou, dan sejumlah besar biksu lainnya yang disihir oleh Ye Fengqing. Ye Fengqing memanggil biksu ini dengan alasan mencekik iblis. Faktanya, mereka ada di sana untuk mencegat dan membunuh Chen Ping di pantai. Sekarang Chen Ping bersama Jindong dan Luo Xiong. Kedua orang ini adalah iblis, jadi dia bisa menyebut Chen Ping sebagai pembudidaya iblis. Chen Ping meminta mereka untuk pergi ke pemutaran film, dan dia pergi ke yang lain. Baik Ye Fengqing maupun Zhou Tai tidak akan membiarkan Chen Ping pergi. Begitu mereka mendarat, mereka mengumpulkan orang-orang mereka dan menunggu Chen Ping dengan tenang. Meskipun ada banyak master di sekitar Chen Ping, seperti Jilian Zan, Mo San Guilao, yang semuanya ahli melintasi alam kesengsaraan, tetapi Feng Mo Zhao dari Ye Fengqing juga membawa beberapa master melintasi alam kesengsaraan. Ada juga keluarga Zhou. Zhou Tai langsung mengundang semua tetua alam melampaui kesengsaraan di keluarga. Kita harus tahu bahwa status para tetua di keluarga Zhou ini tidak kalah dengan dia, tuan muda keluarga Zhou. Butuh banyak pembicaraan dan pembicaraan bagi Zhou Tai untuk mengundang para tetua ini. Dengan cara ini, kekuatan gabungan dari pengguna dan subhelm dari Siling Demon League akan jauh melampaui pihak Chen Ping. Jika Chen Ping tidak berurusan dengan orang-orang dari sekte Cloud Piercing dan menundanya selama beberapa waktu, dia mungkin bisa mendarat lebih awal dan pergi, tapi sekarang akan sangat sulit baginya untuk pergi. Sial, kenapa kamu tidak datang ke sini? Orang ini tidak akan lari ke tempat lain dengan penyu suci? Zhou Tai melihat ke arah Mo Hai, dan menemukan bahwa tidak ada tanda-tanda keberadaan Chen Ping dan yang lainnya, jadi dia berkata, "Saya akan mengajak seseorang naik perahu roh untuk melihat apakah orang ini berani datang dari tempat lain. Saya akan menggunakan perahu roh untuk memaksanya ke darat." Setelah Ye Feng selesai berbicara, dia membawa beberapa master Feng Yingxi dan menaiki kapal roh. Bab 3152, Omong Kosong. Saat Chen Ping dan yang lainnya berjalan tidak jauh, mereka mendengar teriakan datang dari belakang mereka. Melihat ke belakang, saya menemukan bahwa orang-orang dari sekte Cloudpiercer dikejar dan dibunuh oleh monster di lautan tinta, dan sejumlah besar darah mengotori laut. Bau darah menarik banyak monster. Orang-orang dari Chuan Yunmen hanya bisa lari menyelamatkan nyawa mereka dengan putus asa. Tapi di lautan tinta, bagaimana mereka bisa lolos dari rahang monster? Jeritan itu berangsur-angsur menghilang, dan lusinan orang dari Cloudpiercer Sect semuanya terkubur di dalam mulut monster itu. Melihat adegan berdarah itu, Gao Qilan tidak berani melihat secara langsung. Lagi pula, dia belum pernah melihat sisi berdarah seperti itu.
Chen Ping memiliki ekspresi tenang di wajahnya. Di dunia surga dan bumi ini, hukum rimba adalah aturannya. Jika bukan karena kekuatan mereka yang kuat, merekalah yang dikejar monster di lautan tinta sekarang. Tanduk suci berenang menuju pantai dengan cepat, tapi di pantai saat ini, Ye Fengjiu dan Zhou Tai telah mendarat, dan di belakang mereka ada ratusan orang. Selain dari Liga Iblis, ada juga orang-orang dari keluarga Zhou, dan sejumlah besar biksu lainnya yang disihir oleh Ye Fengqing. Ye Fengqing memanggil biksu ini dengan alasan mencekik iblis. Faktanya, mereka ada di sana untuk mencegat dan membunuh Chen Ping di pantai. Sekarang Chen Ping bersama Jindong dan Luo Xiong. Kedua orang ini adalah iblis, jadi dia bisa menyebut Chen Ping sebagai pembudidaya iblis. Chen Ping meminta mereka untuk pergi ke pemutaran film, dan dia pergi ke yang lain. Baik Ye Fengqing maupun Zhou Tai tidak akan membiarkan Chen Ping pergi. Begitu mereka mendarat, mereka mengumpulkan orang-orang mereka dan menunggu Chen Ping dengan tenang. Meskipun ada banyak master di sekitar Chen Ping, seperti Ji Lianzan, Mo San Guilao, yang semuanya ahli melintasi alam kesengsaraan, tetapi Feng Mo Zhao dari Ye Fengqing juga membawa beberapa master melintasi alam kesengsaraan. Ada juga keluarga Zhou. Zhou Tai langsung mengundang semua tetua alam melampaui kesengsaraan di keluarga. Kita harus tahu bahwa status para tetua di keluarga Zhou ini tidak kalah dengan dia, tuan muda keluarga Zhou. Butuh banyak pembicaraan dan pembicaraan bagi Zhou Tai untuk mengundang para tetua ini. Dengan cara ini, kekuatan gabungan dari pengguna dan subhelm dari Sealing Demon League akan jauh melampaui pihak Chen Ping. Jika Chen Ping tidak berurusan dengan orang-orang dari Sekte Cloud Piercing dan menundanya selama beberapa waktu, dia mungkin bisa mendarat lebih awal dan pergi, tapi sekarang akan sangat sulit baginya untuk pergi. Sial, kenapa kamu tidak datang ke sini? Orang ini tidak akan lari ke tempat lain dengan penyu suci? Zhou Tai melihat ke arah Mo Hai, dan menemukan bahwa tidak ada tanda-tanda keberadaan Chen Ping dan yang lainnya. Jadi dia berkata, saya akan mengajak seseorang naik perahu roh untuk melihat apakah orang ini berani datang dari tempat lain. Saya akan menggunakan perahu roh untuk memaksanya ke darat. Setelah Ye Feng selesai berbicara, dia membawa beberapa master Feng Yingxi dan menaiki kapal roh. Bab 3153, kata-kata yang menyihir. Saya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa dia mengendalikan Lei Jie, memenggal kepala elang berbulu perak, dan bahkan bertarung sendirian, mengalahkan sisa jiwa dari biksu kuno pemakan manusia. Pemandangan itu sungguh menggemparkan. Pulau kecil itu lenyap karena Chen Ping bertarung dengan sisa jiwa seorang biksu kuno. Anggota staf berada di atas kapal dan telah menyaksikan kekuatan Chen Ping dengan mata kepala mereka sendiri. Beraninya mereka membiarkan dia mengikuti Chen Ping untuk melawannya sekarang. Dasar kentut, apa menurutmu aku bodoh? Anak itu hanyalah seorang kultivator dalam kondisi fit. Dia hebat, betapa hebatnya dia. Kamu masih bertarung dengan para biksu kuno, kenapa kamu tidak mengatakan bahwa naga dan harimau sedang bertarung? Ye Fengqing tidak percaya dengan apa yang dikatakan staf. Dalam kognisinya, mustahil bagi seorang kultivator di alam gabungan untuk menjadi lebih baik daripada alam transendensi kesengsaraan. Benar, ini pertarungan naga harimau. Kemudian Chen Ping memanggil naga emas, yang secara langsung mengalahkan lebih dari 80 harimau. Itu naga emas. Ini pertama kalinya aku melihat naga emas. Matanya sama besarnya dengan tangki air. Staf memberi isyarat pada saat ini. Wajah Ye Fengqing sudah memerah karena marah, dan dia menamparnya, meledakkan kepala stafnya. Tubuhnya terbang langsung ke laut hitam. Sial, kamu ingin aku berani bermain, kamu mencari kematian. Ye Fengqing meludah dengan keras, dia mengira anggota staf itu sedang menggodanya dan memanggil naga emas, itu tidak masuk akal. Ye Fengqing menamparkan anggota staf itu sampai mati. Dan anggota staf lainnya gemetar ketakutan apa yang mereka katakan itu benar, tetapi tidak ada dari mereka yang berani berbicara lagi.
Pergi dan berlayarlah untukku. Siapapun yang berani membingungkan orang banyak dengan gosip, aku akan menembaknya sampai mati. Ye Fengqing berteriak pada staf lainnya. Semua staf itu menundukkan kepala, tetapi tidak satu pun dari mereka yang berani berlayar. Jika mereka benar-benar berlayar untuk mencari Chen Ping, tidak satu pun dari mereka akan kembali hidup-hidup. Kejutan yang diberikan Chen Ping kepada mereka terlalu dalam. Apalagi di saat naga emas muncul, Chen Ping seperti dewa yang turun dari bumi. Mereka semut, beraninya mereka memprovokasi para dewa. Melihat tidak ada staf yang bergerak, Ye Feng tertegun sejenak. Anda harus tahu bahwa ini belum pernah terjadi sebelumnya. Aku membiarkanmu berlayar, apa kamu tidak dengar? Ye Fengqing meraung marah lagi, tetapi para anggota staf itu tetap tidak bergerak, dengan kepala menunduk, seolah-olah mereka sedang menunggu persidangan. Mereka lebih memilih ditembak mati oleh Ye Fengqing daripada menghadapi Chen Ping dan mengikuti Chen Ping melawannya. Saat itu, saya takut saya akan mati mengenaskan. Ye Fengqing menjadi cemas, dan tiba-tiba menamparkan telapak tangannya. Angin kencang menderu-deru, dan seketika menjatuhkan seorang anggota staf ke udara, dan tubuhnya meledak di udara, berubah menjadi kumpulan darah. Aku memesanmu sekarang, segera berikan aku resepnya. Kalau tidak, kalian semua akan menjadi seperti dia. Ye Fengqing mengancam staf. Namun meski ada ancaman seperti itu, anggota staf itu tetap tidak bergerak, dan tidak ada yang berlayar. Ye Feng mulai berputar di atas perahu dengan suasana hati yang tenang. Di depan begitu banyak orang, dia, ahli kemudi dari batas penyegelan iblis, sebenarnya dimabukkan oleh tukang perahu terendah. Ini membuat Ye Fengqing hampir kesal. Aura Ye Fengchen meledak, dan aura menakutkan mengelilingi tubuh Ye Fengchen. Lautan tinta yang awalnya tenang mulai melonjak dengan ombak besar pada saat ini, menghantam pantai satu demi satu. Anda berani menantang yang mulia? Saya akan membiarkan Anda semua mati. Ye Feng sangat marah hingga dia ingin membunuh semua staf jurumudi. Tenanglah, ada begitu banyak orang yang menonton, dan Chen Ping yang Anda sebutkan sepertinya telah datang. Pada saat ini, seorang ahli melintasi alam kesengsaraan yang ditugaskan sebagai pimpinan oleh Feng Mo Zhao berjalan ke arah Ye Fengqing dan berbisik di telinga Ye Fengqing. Bab 3154, Perubahan Pandangan. Setelah mendengar ini, Ye Fengqing mengangkat kepalanya dan melihat ke atas, dan dia melihat Chen Ping dan rekannya dari kejauhan, datang perlahan dengan tanduk suci. Melihat Chen Ping dan yang lainnya datang, Ye Fengqing menahan napasnya, lalu menatap dingin ke arah anggota staf itu dan berkata, "Saya akan menyelesaikan masalah dengan Anda nanti." Setelah berbicara, Ye Xiuqing memimpin orang-orang kembali ke pantai, menunggu Chen Ping pergi ke darat. Tuan Chen, lihat orang-orang di pantai itu, mereka pasti hantu Ye Fengqing dan Zhou Tai, dan mereka mungkin akan berdampak buruk bagi Anda. Ji Yun melihat dari kejauhan orang-orang di tepi sungai semuanya gelap, jadi dia mengingatkan Chen Ping. Kedua orang ini kecewa, dan mereka pasti tidak akan melepaskannya. Apakah itu sub helm dari Liga Iblis tersegel atau keluarga Zhou? Mereka tidak lemah. Bagaimana kalau kita mengubah arah dan pergi ke darat dari tempat lain? Li Lianzan melihat orang-orang di pantai itu, jadi dia berkata, "Tidak perlu, tentara datang untuk menutupi air dan tanah. Itu berkah atau bencana? Itu bencana yang tidak bisa dihindari." Chen Ping tampak tenang, setelah dipromosikan ke puncak alam body fit peringkat ke-8, mentalitas Chen Ping juga banyak berubah. Chen Ping tidak terlalu memperhatikan para biksu baru yang dipromosikan yang sekarang berada di alam kesengsaraan. "Tuan Chen, jangan khawatir, apapun yang terjadi, saya akan selalu melindungi Tuan Chen," kata hantu Gunung Iblis dengan tegas. "Tuan Chen, saya pikir saya dan adik perempuan saya harus turun ke sini. Kami telah mendarat sekarang, dan kami berdua bisa berenang ke atas. Sekarang dua identitas iblis kami telah terungkap,
jadi jika kami bersamamu, kami akan melibatkanmu. Feng Momeng dan keluarga Zhou pasti akan menggunakan ini sebagai alasan untuk merepotkanmu. Jin Dong mengikuti Chen Ping dan berkata, tetaplah bersama kalian berdua dan tidak perlu terlalu memikirkannya. Ada apa dengan ras iblis? Ada ras iblis yang baik dan jahat, dan ada penjahat berbahaya di ras manusia. Saya tidak pernah menilai seseorang berdasarkan ras. Ketika saya bertemu dengan para penggarap setan dengan niat baik, saya harus membantu atau membantu mereka, dan ketika saya bertemu dengan biksu manusia yang keji itu, haruskah saya membunuh atau membunuh mereka? Saya tidak akan terpengaruh oleh kesadaran publik akan dunia surgawi dan dunia manusia. Chen Ping menghibur Xindong. Kata-kata Chen Ping sangat menyentuh hati Jindong dan Luo Xi hingga mereka hampir tertawa. Bagaimanapun, iblis bersembunyi di mana-mana di dunia surga dan manusia, menyembunyikan identitas mereka, seperti tikus yang menyeberang jalan. Meskipun mereka iblis, mereka tidak pernah melakukan hal buruk apapun, dan mereka selalu diajari untuk bermurah hati dan baik hati. Bahkan ketika Luo Xi menderita haus darah, Xindong menyumbangkan darahnya sendiri untuk meringankan Luo Xi setiap saat, dan tidak pernah berpikir untuk menangkap orang lain karena pertumpahan darah. Mata hantu tua Mo San penuh dengan rasa hormat dan kekaguman pada Chen Ping. Tuan Chen benar, faktanya, iblis seharusnya sudah memperbaiki nama mereka sejak lama, dan tidak semua iblis itu keji. Di antara para beku umat manusia, beberapa bahkan lebih buruk daripada binatang. Ji Yun juga setuju dengan pernyataan Chen Ping. Selama periode waktu setelah Chen Ping, pikiran Li Yun diubah secara halus oleh Chen Ping. Bahkan Jilian Chan mulai berubah, meskipun Jilian Zhan tidak akan mengambil inisiatif untuk memburu dan membunuh Moxiu di masa lalu, dia tidak pernah mengizinkan Moxiu mengambil pesawatnya sendiri. Dia masih memakai kacamata berwarna untuk Moxiu, namun kali ini, pandangan Lilian Zhan tentang Moxiu juga perlahan berubah. Segera, kura-kura suci berenang ke pantai, dan setelah Chen Ping dan yang lainnya mendarat, kura-kura suci mengeluarkan suara merengek. Chen Ping tahu bahwa penyu suci inilah yang mengucapkan selamat tinggal padanya. Setelah kura-kura suci menyerah, Chen Ping mengikuti kura-kura suci dan memiliki hubungan jiwa-jiwa selama Chen Ping membutuhkan kura-kura suci. Kura-kura suci akan segera merasakannya. Sekarang Chen Ping sudah mendarat, tanduk suci ini tidak diperlukan lagi. Chen Ping menyentuh kepala Seng Jiao, menepuk pelan dan berkata, ayo pergi, jika perlu, aku akan meneleponmu. Kura-kura suci itu mengangguk sebagai jawaban, lalu berbalik dan berenang menjauh. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda menyukai videonya, silahkan like dan share. Jika ada kritik dan saran, silahkan tuliskan di kolom komentar. Wassalamualaikum.